Kita mensculpting di ZBrush, Anda dapat membagi proses tersebut menjadi 3 bagian. Langkah pertama, yaitu terlebih dahulu membuatkan base mesh atau low polygon model. Hal ini yang merupakan dasar volume model secara garis besar. Langkah kedua, level ini didapat dengan cara mensubdivide model, di mana proses ini Anda mensculpting untuk mendapatkan bentuk utama dari model atau main form. Dan step ini adalah di mana kita akan membuat bagian-bagian otot, fitur muka, atau pada bagian tertentu lainnya. Dan step ini sebenarnya untuk mendapatkan dasar detail dari final model. Dan langkah ketiga diraih dari proses sculpting. Dan ini adalah di mana Anda menambahkan semua detail yang lebih akurat seperti pori-pori, kerutan, maupun hal lainnya. Jadi pada tahap inilah kita baru memasuki pendetailan final. Dan hal ini tentunya bisa didapatkan bila kita memasuki standar subdivision atau HD subdivision. Dan tentunya semua tergantung dari model topologi Anda. Dan Anda dapat menambahkan detail akurat ketika Anda mencapai beberapa juta poligon. Dan bila Anda menginginkannya, Anda dapat menekan tombol Ctrl D untuk mendivide model Anda lagi. Jika Anda akan menggunakan HD subdivision untuk menambah semua detail pada model Anda harus memastikan bahwa maksimum standar subdivision Anda tidak lebih dari 1 juta sampai 1,5 juta poligon. Dan memastikan max standar subdivision pada level ini akan mengoptimalkan HD subdivision Anda nanti, sehingga dapat mencapai HD sculpting yang efisien. Selain itu juga pembuatan normal map dan displacement map yang jadi lebih cepat dari HD tersebut. Setelah Anda mensculpting garis bentuk model pada kisaran 1 juta poligon, Anda dapat mulai menambahkan HD subdivision level, sehingga dapat menambahkan jumlah poli yang memberikan detail yang sangat akurat atau finer. Anda dapat membuat normal maps, displacement maps, dan tekstur yang memiliki semua informasi HD painting dan sculpting pada map tersebut. Dengan tool yang dibuat oleh ZBrush Artist Adam, perhatikan di tool palette geometri. Di sini, di model saya terdapat 6 standar subdivision yang sudah saya buat. Dan di bawah submenu geometri, terdapat submenu dari geometri HD. Bila kita buka, maka di sini saya dapat menekan tombol Divide HD, yaitu beberapa kali, agar dapat menambah HD subdivision level pada mesh saya. Dan setelah menekan Divide HD, Anda tidak akan langsung melihat perubahan pada model Anda, karena masih pada posisi standar subdivision level, yaitu di posisi yang tertinggi. Dan pada kasus ini, bila saya melihat jumlah poin yang aktif, di sini saya melihat di sekitaran 1.499. Dan di bagian bawah, yaitu aktif poin, di sini kita dapat melihat total jumlah poinnya 23 juta milion. Jadi pada kasus ini, karena HD subdivision level memiliki total poin 22 juta poligon. Selanjutnya, untuk melakukan HD sculpting atau painting, arahkan kursor Anda pada bagian yang ingin diaktifkan atau ingin diedit dengan mode HD, maka kamu tekan A pada keyboard. Contoh, saya terapkan pada bagian kepala ini. Di sini kamu dapat melihat pada bagian yang terang, Anda dapat melakukan sculpt. Dan pada bagian yang gelap atau di masking, maka area tersebut tidak dapat diproses. Dan hal ini untuk sementara. Selanjutnya, untuk keluar dari mode HD, kamu tekan A kembali. Kamu perhatikan, pada bagian kanan kanvas, yaitu di bar side ini, terdapat tombol transparansi, yaitu yang ada di bawah ini. Agar kita dapat menggunakan fungsi transparansi tersebut, mari kita ganti dahulu UI defaultnya. Oke, kita klik. Sekarang, mode transparansinya sudah kita aktifkan. Selanjutnya, bila saya mengaktifkan mode HD, kamu perhatikan di sini. Di sini kita masih terdapat area HD untuk bisa di-sculpting, tapi pada bagian lain dari model akan transparan. Dan ini dapat berguna karena Anda dapat sekaligus mensculpting atau paint melalui bagian transparan pada area HD. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, semua informasi yang Anda sculpt dan paint pada area HD bisa dibuat menjadi tekstur map, normal map, dan juga displacement map yang nantinya bisa digunakan.
Dan setelah saya selesai painting dan sculpting pada area tertentu, saya dapat menekan tombol A untuk keluar dari mode HD. Jadi Anda ingat, arahkan kursor ke area baru yang ingin kita kerjakan, kemudian tekan A. Dan setelah selesai bekerja dengan HD, kembali tekan A, yaitu untuk keluar dari mode HD. Dan merubah proses paint atau hasil detail ke maps sangatlah mudah. Keluar dari mode HD, selanjutnya Anda pastikan Anda berada pada posisi level subdivision yang tertinggi. Selanjutnya kita ke subpalet dari tekstur. Selanjutnya klik opsi Create. Dan dari beberapa opsi di sini, kita pilih New from Polypen. Kita klik. Dan opsi ini akan mengambil semua data informasi dari proses Polypen yang kita aplikasikan pada model tadi. Dan pada saat ini, kita juga bisa membuat displacement map atau normal map. Dan dua hal itu juga sangat mudah. Untuk contoh saat ini, saya hanya membuat displacement map. Pertama, kita masuk ke subpalet geometri, yaitu untuk menurunkan level subdivisionnya ke level 1. Selanjutnya kita buka subpalet dari displacement map. Dan klik tombol dari Create Displacement Map. Kita tunggu sebentar. Dan sekarang semua informasi HD yang saya sculpt pada model waktu di mode HD akan ditambahkan pada displacement map. Dan pada hasil ini terlihat hasil polypen dan displacement map tidak sesuai pada model kita. Dan dikarenakan model ini tidak memiliki UV map. Jadi sebelum kita menggunakan texture map dan displacement map, baiknya kita menyiapkan UV map terlebih dahulu untuk model ini.